Film Home Sweet Loan sukses mencuri perhatian banyak orang. Film ini bercerita tentang Kaluna, anak bungsu yang harus membiayai orang tuanya. Plus, kakak-kakaknya yang udah punya keluarga, tapi sering nambah masalah. Kalau lu ngerasa relate banget sama ceritanya, bisa jadi lu juga lagi ngalamin yang namanya sandwich generation. Generasi kejepit atau sandwich generation banyak terjadi di Indonesia. Generasi ini terjepit antara harus membiayai orang tua dan keluarga sendiri. Sandwich generation adalah istilah buat kita-kita yang lagi ada di tengah himpitan tanggung jawab. Di satu sisi kita harus ngurus orang tua yang udah mulai menua, di sisi lain ada anak-anak yang butuh perhatian dan support penuh dari kita. Kebayangkan gimana rasanya? Seperti berada di antara himpitan dua sisi roti. Begitulah istilah sandwich generation. Pertama kali diperkenalkan oleh Dorothy A. Miller, seorang profesor di Universitas Kentucky pada tahun 1981. Berdasarkan hasil survei data Indonesia pada tahun 2023, sekitar 46,3% generasi Z di Indonesia telah menjadi generasi sandwich. Percaya deh, ini lebih dari sekedar drama sehari-hari. Ini adalah realita yang nyambung banget sama tekanan ekonomi, ekspektasi sosial, sama budaya yang udah mendarah daging. Tapi di sinilah masalahnya. Kita jarang banget berhenti sejenak buat benar-benar memahami apa yang sebenarnya terjadi. Emang sih, generasi ini dikenal kuat dan gigih. Tapi apa itu artinya wajar kalau semua beban ini ada di pundak mereka? Nah, di video ini, gue mau bahas tentang fenomena sandwich generation. Nggak cuma sekedar tahu apa itu sandwich generation, tapi juga buat cari tahu kenapa ini terjadi, nampaknya gimana, dan juga beberapa saran buat lo dalam menyikapi fenomena ini. Jadi, tonton video ini sampai selesai. Berbicara tentang sandwich generation, sebenarnya erat kaitannya dengan soal keuangan, baik dari sisi individu maupun keluarga. Keduanya memiliki peran besar terjadinya sandwich generation. Terjadinya generasi ini dimulai dari soal pengelolaan keuangan dari generasi sebelumnya, atau yang sering kita sebut mereka dengan istilah baby boomer. Baby boomer tumbuh di era yang jauh dari kita, di mana edukasi saat itu masih minim. Jadi nggak heran kalau banyak yang nggak tahu atau bahkan acuh soal pentingnya merencanakan finansial buat masa depan. Banyak dari generasi baby boomer masih terjebak dalam mindset anak adalah investasi. Mereka menganggap membesarkan anak itu kayak nabung, dengan harapan suatu hari nanti anak-anak bakal jadi sandaran pas mereka pensiun atau udah lagi nggak produktif. Karena itu, banyak dari mereka yang kepikiran buat nyiapin dana pensiun atau tabungan yang cukup di hari tua. Akibatnya, pas mereka udah lagi nggak kerja, mereka akhirnya full bergantung kepada anak-anak buat nutup kebutuhan sehari-hari. Di sisi lain, hidup mereka juga nggak gampang di waktu itu. Generasi ini pernah ngalamin masa-masa berat kayak krisis ekonomi, inflasi gila-gilaan, atau perubahan sistem keuangan yang besar-besaran. Kondisi ini bikin banyak dari mereka susah buat nyiapin uang buat tabungan. Bahkan ada yang malah kejebak utang, yang akhirnya utang itu malah diwariskan ke anak-anak mereka. Contoh nyata lainnya adalah dalam hal perencanaan kesehatan. Dengan semakin bertambahnya usia, kebutuhan akan layanan kesehatan berpotensi untuk meningkat. Namun sayangnya, banyak dari generasi baby boomer ini yang tidak memiliki asuransi kesehatan atau dana darurat yang cukup untuk menutupi biaya medis mereka di hari tua. Ujung-ujungnya, anak-anak mereka lagi, alias si generasi sandwich ini, yang harus nanggung semua biaya itu. Karena kebutuhan medis orang tua seringkali nggak bisa ditunda-tunda. Pengelolaan keuangan yang buruk dari generasi sebelumnya ini ikut berlanjut pada generasi selanjutnya. Banyak dari generasi ini yang nggak punya fondasi kuat soal cara menabung, investasi, atau cara mengelola keuangan yang baik. Ditambah lagi, di era modern ini banyak sekali godaan yang bikin banyak orang jadi fokus pada keinginan dibanding pada kebutuhan. Siapa sih yang gak tergoda dengan gadget baru, mobil keren, atau pakaian branded? Tapi sayangnya, barang-barang ini seringkali dibeli hanya untuk memenuhi kepuasan semata. Tekanan sosial ikut mempengaruhi situasi. Standar harus terlihat sukses,
yang didorong oleh media sosial bikin banyak orang merasa perlu tampil mapan. Padahal, kondisi sebenarnya nggak semulus itu. Demi menjaga image, mereka rela mengorbankan kestabilan finansial jangka panjang. Masalahnya, gaya hidup konsumtif ini seringkali jadi bumerang. Bukannya menabung atau berinvestasi, generasi sandwich ini justru banyak yang kebobolan gara-gara pengeluaran nggak terkontrol. Coba bayangkan, gaji yang harusnya cukup malah habis buat bayar cicilan kartu kredit atau pinjaman online. Akibatnya, uang yang harusnya bisa dialokasikan untuk pendidikan anak atau masa depan malah habis duluan. Terciptanya generasi sandwich ini tentunya memiliki dampak bagi mereka yang merasakannya. Dampak ini dapat berpengaruh pada finansial dan emosional mereka. Dari sisi finansial, generasi sandwich seringkali harus menghadapi tekanan finansial yang luar biasa, yaitu tingginya pengeluaran yang harus ditanggung oleh mereka. Mereka harus menyediakan anggaran untuk memenuhi kebutuhan dua generasi sekaligus. Tidak jarang, generasi sandwich ini juga terpaksa harus mengorbankan tabungan atau investasi pribadi mereka demi memenuhi kebutuhan orang tua dan anak-anak mereka. Rencana pensiun mereka seringkali terancam, dan mereka mungkin harus menunda atau bahkan membatalkan rencana keuangan jangka panjang mereka. Padahal, bagi banyak orang, pensiun adalah waktu di mana mereka seharusnya bisa menikmati hasil jerih payah mereka selama bertahun-tahun bekerja. Tetapi bagi generasi sandwich, hal ini seringkali menjadi impian yang sulit untuk dicapai. Selain itu, adanya utang juga menjadi masalah yang cukup besar dalam keluarga sandwich. Beberapa generasi sandwich bahkan terpaksa harus berutang untuk menutupi biaya pengobatan orang tua yang tidak terduga atau kebutuhan mendesak lainnya. Ketika pendapatan mereka tidak mencukupi untuk menutupi semua kebutuhan, utang menjadi pilihan untuk bertahan. Namun, ini dapat menciptakan siklus hutang yang sulit diatasi, yang menambah tekanan finansial. Hal ini juga hal yang membuat generasi sandwich seringkali merasa terjebak dalam kesulitan ekonomi. Selain dampak tekanan finansial, mereka juga merasakan dampak dari sisi kesehatan emosional. Salah satu dampak yang paling umum adalah perasaan stres yang berkelanjutan. Memikul beban untuk memenuhi kebutuhan dan tanggung jawab yang ada seringkali membuat generasi sandwich merasa kewalahan. Ketika tuntutan pekerjaan, kebutuhan anak-anak, dan perawatan orang tua bertemu, waktu untuk diri sendiri menjadi barang berharga. Ketidakmampuan untuk beristirahat atau memprioritaskan kesejahteraan pribadi ini dapat menyebabkan stres kronis yang pada akhirnya mempengaruhi kesehatan mental dan fisik mereka. Selain stres, banyak dari generasi ini juga mengalami perasaan bersalah. Ketika mereka tidak mampu memberikan perhatian yang cukup kepada salah satu pihak, baik itu orang tua, pasangan, anak-anak, atau bahkan diri mereka sendiri, muncullah rasa bersalah yang menghantui. Sebagai contoh, mereka mungkin merasa bersalah karena tidak bisa memberikan waktu yang cukup untuk anak-anak mereka, karena harus merawat orang tua yang sakit. Di sisi lain, mereka juga merasa bersalah jika tidak bisa mendukung orang tua secara maksimal, karena terbatasnya sumber daya yang mereka miliki. Perasaan ini menciptakan tekanan emosional yang sulit diatasi. Burnout juga menjadi risiko besar bagi generasi sandwich. Dalam upaya untuk menjadi segalanya bagi semua orang, mereka seringkali mengabaikan kebutuhan emosional dan fisik mereka sendiri. Kelelahan ini dapat menyebabkan mereka kehilangan semangat, merasa terisolasi, atau bahkan mengalami gangguan mental seperti depresi atau kecemasan. Hubungan interpersonal juga sering terpengaruh oleh tekanan ini. Dalam banyak kasus, tanggung jawab yang berat dapat menyebabkan konflik dengan pasangan atau anggota keluarga lainnya. Ketika mereka merasa tidak mendapatkan dukungan yang cukup, ketegangan dalam hubungan dapat meningkat. Hal ini seringkali menambah lapisan stres baru. Selain itu, kurangnya waktu untuk merawat diri sendiri dapat membuat mereka kehilangan momen untuk mengejar kebahagiaan pribadi. Bagi sebagian generasi sandwich, impian atau tujuan pribadi mereka harus ditunda atau bahkan ditinggalkan sepenuhnya. Hal ini dapat menimbulkan perasaan kehilangan diri sendiri atau frustasi yang mendalam, karena mereka merasa bahwa hidup mereka sepenuhnya didedikasikan untuk orang lain. Tantangan yang dihadapi generasi sandwich memang tidak mudah. Namun ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasinya. Pertama, kalian bisa mulai dengan memberdayakan anggota keluarga yang berada pada usia produktif. Misalnya, melibatkan anak-anak yang sudah cukup besar dalam kegiatan sehari-hari,
seperti bantu bersihin rumah, masak, atau bahkan merawat anggota keluarga yang lebih tua. Hal ini nggak hanya bikin pekerjaan rumah jadi lebih ringan, tapi juga ngasih pelajaran mereka soal pentingnya tanggung jawab dan kepedulian. Plus, ini bisa jadi cara yang seru untuk mempererat hubungan keluarga. Selanjutnya, kalau anak-anak sudah masuk pada usia remaja, kalian juga bisa mengajarkan hal-hal baru pada mereka, seperti kerja sampingan, mulai bisnis kecil-kecilan, atau bahkan menjadi content creator. Selain nambah pemasukan untuk keluarga, ini juga jadi kesempatan buat mereka belajar banyak hal. Mereka bisa mengasah keterampilan, belajar manajemen waktu, bahkan mungkin nemuin passion baru yang bisa jadi pondasi untuk masa depan mereka. Siapa tahu, dari bisnis kecil-kecilan itu, malah muncul potensi jadi entrepreneur muda. Kedua, kalian bisa belajar cara mengatur keuangan yang baik. Pengelolaan keuangan yang cerdas menjadi penting untuk meringankan tekanan finansial sekaligus menjaga stabilitas keluarga. Kalian bisa mulai dengan menentukan prioritas kebutuhan. Pendidikan anak-anak, perawatan orang tua, dan tabungan masa depan adalah beberapa hal yang perlu mendapatkan prioritas dalam anggaran. Buatlah anggaran bulanan yang realistis dan disiplin dalam mengikutinya. Pertimbangkan juga untuk menyisihkan dana darurat, karena bisa jadi itu menjadi penyelamat di saat-saat tidak terduga. Selain itu, evaluasi kembali kebiasaan pengeluaran sehari-hari. Terkadang, pengeluaran kecil yang dianggap sepele justru dapat menumpuk dan menjadi beban finansial yang signifikan. Cobalah untuk berhemat dengan cara sederhana, seperti memasak di rumah daripada makan di luar, atau memanfaatkan diskon saat membeli kebutuhan bulanan. Setiap penghematan kecil ini, jika dilakukan secara konsisten, bisa memberikan ruang lebih dalam anggaran keluarga. Dengan pendekatan yang terorganisir dan kesadaran akan pentingnya pengelolaan keuangan, beban finansial dapat berkurang secara signifikan. Hal ini tidak hanya memberikan ketenangan pikiran, tetapi juga memungkinkan lo untuk lebih fokus pada peran penting lainnya dalam keluarga. Ketiga, kalian bisa terus meningkatkan literasi keuangan. Dengan meningkatkan literasi keuangan, kita bisa lebih bijak dalam mengelola keuangan. Dengan pemahaman literasi keuangan yang baik, lo dapat menghindari utang yang berlebih atau memanfaatkan peluang investasi yang ada untuk masa depan lo. Keluarga yang cerdas dalam mengelola keuangan dapat memastikan bahwa mereka tidak hanya bisa bertahan hidup, tapi juga berkembang. Meskipun lo harus menghadapi tantangan yang besar. Kalian bisa mulai meningkatkan literasi keuangan kalian dari berbagai sumber yang terpercaya, seperti buku, pelatihan, kursus online, atau berkonsultasi dengan ahli keuangan. Melalui pemberdayaan keluarga, pengelolaan keuangan yang cermat, dan peningkatan literasi keuangan, tantangan yang dihadapi oleh sandwich generation bukanlah hal yang tak bisa diatasi. Setiap langkah kecil yang lo ambil bisa meringankan beban untuk keluar dari generasi sandwich ini. Demikian video kali ini, gue Arif. Sampai jumpa di video selanjutnya.